Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasana di channel saya Siti Nurhasana Yahya. Sebelum tonton videonya jangan lupa like and subscribe ya. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini kita akan mulai pertemuan pertama terkait dengan mata kuliah kita, yaitu mengenai Islamic Public Finance. Di sini kita akan berbicara banyak terkait dengan bagaimana Islamic Public Finance itu khususnya dari pendekatan teoritis maupun pendekatan sejarah. Karena memang untuk buku yang serupa masih sangat jarang sekali dan saya memilih untuk merekomendasikan kita menggunakan buku ini dalam proses pembelajaran kita hari ini. Oke, saya mulai dari selalu saya sampaikan kepada mahasiswa saya ketika kita akan presentasi, upayakan bahwa kita memahami dulu judul yang akan kita presentasikan. Jangan sampai kita tiba-tiba langsung masuk kepada materi-materi yang terkait dengan judul kita, tapi judulnya sendiri audiens itu kan bisa saja paham, bisa juga tidak paham. Sebenarnya kita ngomongin apa sih? Tahu langsung poin-poin yang terkait dari judul tersebut. Tetapi kita harus minimal menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan judul yang akan kita presentasikan itu. Nah, di sini saya masukkan mengenai definisi Islamic Public Finance atau keuangan Islami publik gitu ya. Nah, dia merupakan salah satu cabang ekonomi yang membahas mengenai pemeliharaan, pengadaan, pengeluaran sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya ini bisa apapun ya, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya teknologi, dan seterusnya. Untuk menjalankan tugas pada sebuah pemerintahan. Jadi Islamic Public Finance ini salah satu cabang dari ilmu ekonomi. Kita berbicara lebih spesifik mengenai bagaimana pemeliharaan, pengadaan, pengeluaran sumber-sumber daya gitu ya. Dan sumber daya itu tidak hanya satu. Tadi yang seperti saya sudah sebutkan pada sebuah pemerintahan atau bagaimana pemerintah bisa menjalankannya. Nah, keuangan publik Islam di sini bahasanya kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia gitu ya, tapi lebih enak ngomongnya Islamic Public Finance ya, merupakan keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, yang tujuan dasarnya adalah untuk merealisasikan adanya falah atau kesejahteraan gitu ya. Jadi bagaimana pemerintah mengelola sumber-sumber keuangan yang bisa dikelola oleh pemerintah, tujuannya satu, yaitu bagaimana membuat rakyatnya sejahtera. Dewasa ini dengan perkembangan zaman maka sistem keuangan Islam pun mengalami pembaruan. Mungkin kita akan mengacu kepada secara konvensional dulu, lalu Islamiknya seperti apa. Karena di buku ini runtutannya seperti itu. Dan ini saya mulai dari subbab yang pertama. Nah, subbab yang pertama yaitu berbicara mengenai sektor publik dan pembiayaan sektor publik pemerintah. Ini poin A-nya. Nah, untuk sektor publik pemerintah, untuk sektor publik perekonomian, dia membahas mengenai yang A, sektor publik perekonomian. Pada konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab dari pemerintah, gitu ya. Dalam konsep Islam, artinya untuk kepentingan masyarakat atau sosial itu merupakan tanggung jawab pemerintah, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara dan mengoperasikan public utilities atau fasilitas publik untuk menjamin kepentingan sosial tersebut, karena memang itu sudah merupakan tanggung jawab pemerintah dalam Islam, dalam konsep Islam. Pada masa seperti contoh di sini juga di buku dikatakan, pada masa Rasul ketersediaan air bersih bagi setiap rumah tangga menjadi perhatian utama negara. Karena kita tahu sendiri ya di zaman Baginda itu kan mungkin air itu sangat berharga, beda halnya dengan negara kita yang kaya akan air gitu ya, bahkan saking kayanya sering kebanjiran gitu. Tapi kalau di zaman Baginda Rasulullah SAW, air itu menjadi sumber utama penghidupan dari masyarakat gitu. Jadi memang ketersediaan air itu menjadi sesuatu yang harus diprioritaskan oleh pemerintah.
Pada masa setelahnya, negara banyak melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, kanal irigasi yang saat itu merupakan kebutuhan utama masyarakat. Jadi memang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara umum itu menjadi tanggung jawab perhatian negara untuk bisa dipenuhi secara secara bersama oleh negara untuk kebutuhan masyarakatnya. Nah, di sini saya sampaikan definisi sektor publik perekonomian. Sektor publik perekonomian itu maksudnya apa sih? Sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, menghasilkan barang, dan pelayanan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan hak publik. Menurut Lipsy, sektor publik adalah bagian dari sektor in economy dalam bentuk institusi pemerintah. Jadi sektor publik itu sebenarnya bagian dari sektor ekonomi, tapi bentuknya institusi pemerintah, bukan institusi swasta. Sektor publik yang sering disebut dengan sektor negara merupakan bagian dari negara yang berurusan dengan pemberian, produksi, alokasi, barang dan jasa oleh dan untuk pemerintah atau warga negaranya, baik secara nasional, regional maupun lokal. Nah, ini yang dimaksud dengan sektor publik perekonomian, yang dimaksud di dalam buku yang ditulis oleh Nurul Huda dan rekan-rekan, karena penulisnya lebih dari satu. Pengertian sektor publik lebih dimaksudkan kepada barang dan layanan publik, gitu. Jadi yang dimaksud dengan sektor publik ini kita harus pahami bahwa yang dimaksud dengan sektor publik di sini lebih dimaksudkan kepada barang dan layanan publik yang ketersediaannya merupakan tanggung jawab dari pemerintah, yaitu berupa pemberian jaminan sosial. Contohnya ya, yaitu berupa pemberian jaminan sosial, perencanaan administrasi kota, penyediaan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertahanan nasional. Nah, itu termasuk barang atau layanan publik gitu. Kalau pertahanan nasional mungkin kita tidak bisa menyebutnya barang, tapi mungkin kepada layanan publik gitu ya. Jadi pemerintah harus menyediakan rasa aman, rasa nyaman untuk masyarakatnya, untuk bertempat tinggal gitu ya. Jadi menjamin bahwa rakyatnya itu dalam kondisi aman. Nah, itu yang dimaksud dengan sektor publik yang dimaksudkan di sini. Jadi itu semua menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Thank you for watching. Saksikan untuk video kelanjutannya ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.